Ini bisa membantu kalian ya, yang masih bingung, yang masih ragu terhadap dirinya sendiri. Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan Rahayu. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu cara menemukan potensi. Ada sebagian yang udah ngerti nih, potensiku ini apa sih sebenarnya gitu. Potensi utamaku itu apa sih sebenarnya? Karena manusia itu diberikan banyak kemampuan sebenarnya, diberikan banyak potensi, diberikan banyak skill. Tinggal kita mau mengasah yang mana gitu untuk bisa menemukan potensi-potensi itu. Nah, aku akan jelaskan satu persatu stepnya. Dan ini step yang sangat mudah ya, sederhana dan sangat mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan kalian gitu ya. Oke, pertama, caranya supaya kita bisa tahu nih potensi diri kita, buat jurnal. Nah, ternyata jurnal ini justru sangat penting gitu. Kalau manusia zaman sekarang itu kan udah males mencatat ya. Padahal mencatat itu adalah poin yang utama. Supaya apa? Supaya kita bisa mengukur gitu. Supaya kita bisa tahu detailnya, supaya kita bisa tahu perkembangan-perkembangan dan pergerakan-pergerakannya itu lewat jurnal, lewat catatan. Ya. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat jurnal untuk mengetahui potensi apa sebenarnya yang kita miliki. Ya, kita bikin jurnal, bikin catatan, bikin list apa aja sih yang kita suka. Bisa dari hobi, ya, bisa dari kesenangan, bisa dari kegemaran, bisa dari kelebihan-kelebihan yang bisa kalian tangkap. Jadi dibuat catatan. Satu, kegemaranmu itu apa? Kamu itu sukanya apa sih? Hobimu itu apa sih? Yang paling seneng kamu lakukan, dan ketika melakukan itu kamu happy. Dibuat list 1, 2, 3, semua dicatat di situ. Karena bisa jadi dari sekian banyak kegemaran yang kamu lakukan, ya, ada beberapa yang itu mempunyai potensi bisnis yang lumayan bagus jika dikembangkan. Jadi buat jurnal dulu, buat catatan dulu. Dalam membuat jurnal ya, untuk mengetahui potensi dirimu, nggak perlu keburu-buru. Jadi kalau misalnya dipaksa untuk satu waktu, itu biasanya ada yang miss, ada yang kelewat. Kasih waktu aja, tentukan bisa 1 minggu atau 2 minggu. Nanti kalau misalnya ada keinget, oh iya aku senang melakukan ini, tulis lagi. Oh iya aku senang kalau melakukan ini, tulis lagi. Oh iya hobiku ini, kesenanganku ini, tulis lagi. Jadi kasih waktu. Jangan dipaksakan dalam satu kali waktu semua ditulis. Kasih waktu pada dirimu sendiri, ya, untuk mengingat, untuk mememori apa sih sebenarnya yang sering kamu lakukan, yang sering kalian lakukan, dan pada saat melakukan itu kalian ngerasa happy. Ya, jurnal dulu, kasih waktu 1-2 minggu. Ingat, ditulis, ingat lagi, ditulis. Oke? Terus yang kedua, setelah data terkumpul, misal nih ada 100 kegemaran atau kegiatan-kegiatan yang ketika itu dilakukan bikin kalian seneng. Bisa hobi kalian, bisa kebiasaan-kebiasaan yang itu bikin kalian seneng. Atau kalian bisa menangkap,
Oh, aku punya potensi di sini, aku punya potensi di sini, aku punya potensi di sini, aku punya bakat di sini, aku punya bakat di sini. Nah, setelah list itu terkumpul, ya anggaplah ya, terkumpul 100 list. Ya kalau kalian cuma menemukan 3, 5, berarti kalian belum maksimal. Karena sekian puluh tahun kita hidup, gak mungkin kita tidak menyukai banyak hal. Anggap aja 100 list ya terkumpul. Nah, setelah 100 list itu terkumpul, coba amati, baca satu-satu. Pertama misalnya, oh aku ini hobiku bersepeda. Nah, ketika bersepeda, aku itu hobi bersepeda ketika masuk keluar kampung misalnya. Atau aku hobi bersepeda yang paling seneng itu ke tempat-tempat di mana di sana itu banyak pembatik atau banyak artisan, atau di kampung-kampung yang terpencil, ngelihat sawah atau ngelihat sungai atau apalah, semua itu ditulis di situ yang detail ya. Nah, setelah 100 terkumpul, ini misal ya, misal terkumpul 100, kalian baca lagi, kalian amati. Ketika baca, diamati rasanya. Ketika bersepeda, kayak contoh yang aku contohkan tadi, ketika bersepeda, diamati rasanya. Terus begitu sampai 100 itu selesai. Nah, setelah diamati 100 list itu tadi, kalian coret separuhnya. Jika dari 100 itu kalian disuruh milih 50 list ya, dari 100 list disuruh milih 50, yang 50 lagi dicoret. Nah, kalian pilih tuh, dari 100 itu kalau misalnya disuruh milih 50, yang harus kalian hilangkan itu yang mana? Kalian yang harus melakukan seleksi itu. Oke, setelah dari 100 ke 50, dibaca lagi, diamati lagi rasanya. Setelah itu, coret lagi. Ya, dari 50 list itu coret lagi, sisakan 25. Berarti 25 yang kalian pilih itu yang kalian paling suka ya. Dari 50 yang kalian suka, pilih 25 yang kalian paling suka. Oke, setelah itu yang 25 udah dicoret lagi. Ya. Setelah dari 25 dicoret lagi, baca lagi, amati lagi rasanya. Setelah itu sisakan jadi 10. Dari 25 list kalian baca, kalian amati rasanya. Ya. Setelah itu sisakan 10. Dari 25 pilih 10 yang kalian paling suka. Tokeknya bunyi. Oke, dari 10 list tadi ya, yang udah kalian pilih, yang 15 kan udah dicoret nih. Dari 10 list yang kalian udah pilih, urutkan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 1 itu adalah yang paling kalian suka. Jadi diurutin. Dari 10 list tadi, mana yang paling kalian suka? Yang paling kalian suka taruh di angka 1. Angka 2, 3, dan seterusnya. Nah, dari 10 ini ya, fokus pada nomor 1, 2, dan 3. Dari pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga ya, ini nanti kalian lihat yang punya potensi bisnis yang lebih besar, yang bisa dikembangkan, itu yang mana.
Kenapa kok ambil dari pilihan 1, 2, 3? Karena itu 3 hal yang kalian paling suka. Ketika kita mengerjakan sesuatu dan kita suka, itu nggak berasa capek nantinya, nggak cepet bosen. Kita melakukannya dengan sukacita. Karena bisnis yang paling asik itu adalah bisnis dari hal-hal yang kita sukai, bisnis dari hobi, bisnis dari kegemaran, bisnis dari hal-hal yang kita paling senang untuk lakukan. Itu ketika kita berproses untuk mengembangkannya, itu nggak gampang bosen, nggak gampang capek. Karena apa? Karena kita udah suka duluan. Tinggal bagaimana kita jeli untuk melihat peluangnya. Nah, itu adalah salah satu cara ya untuk menemukan potensi diri kita. Jadi sebenarnya di dalam ini sudah ada. Kita berproses, melakukan banyak kegiatan dalam kurun waktu puluhan tahun ya. Jadi memori-memori itu sebenarnya sudah ada. Minat-minat itu sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita pilih ya, kita pilih, terus kita lihat yang paling punya potensi untuk dikembangkan sebagai bisnis itu apa, yang paling punya potensi, paling punya peluang untuk dikembangkan, dan itu menjadi bagian dari profesi kita, itu yang mana? Yang paling punya peluang ya, dimana kita mengembangkan itu, diri kita juga bisa berkembang dan bisa melibatkan banyak orang di sekitar kita. Jadi nggak perlu susah-susah, nggak perlu sulit untuk melihat aku ini siapa sih? Apa sih sebenarnya yang aku bisa, potensi-potensi apa aja yang ada di dalam diriku. Ya lihat aja dari apa yang kita senang untuk melakukan, dari hobi-hobi kita, dari kegiatan-kegiatan rutin kita yang kita senang untuk melakukan. Ya, semoga ini bisa membantu kalian ya, yang masih bingung, yang masih ragu terhadap dirinya sendiri, yang masih nggak ngerti harus ngapain dan nggak ngerti harus bagaimana. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Rahayu, dadah.